Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema agar mantan meleleh saat ia tahu perasaanmu masih sama kepadanya. Ya. Nah, jadi kita kan sering ya saat perpisahan itu terjadi kita curhat tuh di media sosial kita. Tujuannya apa? Tujuannya agar mantan meleleh. Mantan membaca postingan kita itu sampai nangis sesungguhan itu ya. Tapi ternyata cara ini umumnya tidak berhasil. Bukannya mantan kembali, dia malah jadi tambah bangga melihat betapa hancurnya hidup kita setelah dia mengkhianati kita. Jadi ketika kita ingin mantan tahu perasaan kita, itu harus melihat timingnya. Saat perpisahan itu baru awal-awal terjadi, itu bukan timing yang tepat. Karena memang mantan sedang senang-senangnya berpisah dengan kita. Mantan belum tahu tuh siapa orang ketiga. Ya, dan kita masih biasa-biasa saja. Nah, jadi bagaimana caranya agar mantan jadi meleleh saat dia tahu apa yang kita rasakan, bahwa rasa cinta kita masih tetap sama kepadanya. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah timing. Ya. Jadi kalau awal-awal perpisahan itu kita cool begitu. Ya, kita tenang-tenang saja, santai-santai saja ya, seakan-akan tidak terjadi apapun. Kita teruskan saja hidup kita. Kalau kita biasa menggunakan media sosial, ya kita posting yang berkaitan dengan pekerjaan kita, pendidikan kita, hobi kita, dan seterusnya. Tidak usah menyentuh ya kehidupan pribadi kita. Agar mantan penasaran tuh ketika kita menyimpan, merahasiakan perasaan kita. Yang kedua, timing itu penting. Kita beri dulu tuh kesempatan kepada mantan untuk mengenali sifat karakter orang ketiga seperti apa. Ya, karena yang namanya orang ketiga yang merebut pasangan orang ya, itu kekurangannya banyak sekali di balik penampilannya yang penuh pesona. Penampilannya saja tuh yang kelihatan ganteng, cantik, tapi biasanya orang ketiga itu tidak setia. Dan itu akan membuat mantan sangat stres bersama dia. Orang ketiga itu ya, biasanya yang dia cari adalah uang. Begitu uangnya mantan habis, selesai itu kisah cinta mantan dan orang ketiga. Orang ketiga itu biasanya punya sifat egois. Kita sering membahas. Egois itu biasanya satu paket dengan sifat pemarah, temperamental, emosional, ya selalu mau menang sendiri, ya selalu mau bicara, tidak pernah mau mendengarkan, dan seterusnya. Tidak bisa dinasehati. Nah, itu orang ketiga tuh punya pasangan begitu, stresnya luar biasa. Jadi biarkan saja dulu. Ya, mantan mengenali sifat dan karakter asli dari orang ketiga agar mantan
secara alamiah kecewa, ya, secara alamiah stres bersama orang ketiga. Nah, waktu mantan mengenali sifat dan karakter orang ketiga, kita juga menata hidup kita, biar kita jadi orang yang mapan, kaya raya, sukses, terkenal, bermanfaat untuk banyak orang. Nah, kalau ini tercapai, yang ketiga, inilah timingnya. Ya, ketika kita sudah sukses, kita kaya, kita punya segalanya, kita mapan, kita terkenal, semua orang menggemari kita, karya-karya kita bermanfaat. Kita kan dengan media sosial kita berkarya setiap hari. Nah, pada saat itulah, itu timing yang paling tepat kalau kita ingin mantan tahu perasaan kita kepada dia. Bagaimana cara memberitahukannya? Ya, kita lakukan dengan cara yang gagah, dengan cara yang cantik, dengan cara yang elegan. Jadi ya, misal nih, kalau orang itu dia seorang musisi ya, maka dia biasanya buat lagu tuh, untuk menceritakan perasaan itu. Lagunya itu berbasis kepada pengalaman pribadinya. Nah, kalau kita bukan musisi, tidak bisa main musik, kan kita bisa tulis tuh puisi. Ya, puisi yang bercerita tentang pengalaman rasa cinta kita kepada mantan. Ya, ada juga orang yang hobinya melukis ya. Nah, bisa saja dia melukis itu dengan basic mantan ya. Jadi kan kita punya banyak foto mantan ya, kita melukis begitu ya, walaupun harus dibeda-bedakan sedikit ya, jadi biar untuk menambah rasa penasaran mantan, tetapi pesannya sampai bahwa dia selalu ada di hati kita, tapi kita menyampaikannya dengan cara yang elegan. Atau kalau hobi menulis begitu, nulis novel ya, yang bercerita juga bahwa perpisahan itu tidak pernah membuat rasa yang ada di dalam hati kita berubah kepada dia. Nah, jadi itu kan timingnya tuh. Ketika mantan kecewa, bahkan mungkin sudah berpisah dengan orang ketiga, kita sukses, baru ya perasaan kita itu dia tahu. Tapi ya tidak yang curhat, cerita begitu tuh enggak ya, tetapi kita sampaikan dengan cara yang cantik, dengan cara yang elegan. Itu kalau kita lakukan pada timing yang tepat ya, timing ketika mantan sudah mengenali sifat karakter asli orang ketiga seperti apa, mantan sudah kecewa, bahkan mantan sudah berpisah dengan orang ketiga, di sisi lain kita sukses, kita mapan, kita terkenal, kita kaya raya. Namanya orang kaya, orang sukses, dia punya kesempatan yang amat sangat besar untuk mendapatkan siapapun yang dia inginkan, yang ribuan kali lebih cantik dari mantan, misal kalau dia laki-laki, yang lebih muda, yang lebih prospektif daripada mantan. Semua bisa dia dapatkan dengan segala modal kesuksesan yang ada pada dirinya, dengan segala popularitas yang melekat pada dirinya. Tetapi kita tetap setia, kita tetap mencintainya. Aduh, itu kalau mantan melihat postingan kita itu, dia akan meleleh, dia akan terharu, dia akan tersentuh bahwa dengan segala kehebatan yang kita miliki, kita tetap setia kepada dia. Dan pesannya kuat ya, mantan yang bahkan belum punya apa-apa bisa mengkhianati kita, tetapi kita tidak. Kita punya segalanya dan kita tidak pernah mengkhianati mantan. Kita tetap cinta dan setia kepada dia. Ya, nah, jadi itu tuh yang harus kita lakukan. Tetapi sekali lagi ya, untuk mencapai kesuksesan itu memang butuh kerja keras. Media sosial itu kan sepertinya
Orang bisa buat postingan di rumah tanpa harus keluar rumah lah. Tetapi dia harus berpikir terus. Harus terus memacu kreativitasnya. Semua orang menggunakan media sosial, semua orang menggunakan kuota internet yang mungkin sama besarnya, bahkan mungkin kita lebih besar. Ya. Konten kreator itu dia menggunakan kuota internet kan untuk posting karyanya. Sementara kalau orang menjadi orang yang melihat karya-karya dari konten kreator, bahkan bisa jadi menggunakan kuota internetnya lebih banyak daripada seorang konten kreator ya. Jadi misal kalau saya nih ya, saya konten kreator, saya YouTuber juga kan. Saya posting berapa tuh video sehari 3 ya. Satu video itu sekitar 90 mega. Artinya untuk posting itu saya menghabiskan 300 megabyte setiap hari ya. Sebulan ya sekitar 9 giga. Saya tiap bulan beli paket sekitar 30 sampai 50 giga ya. Nah, ya yang saya gunakan untuk browsing-browsing, untuk lain-lain ya tidak banyak lah. Mungkin habisnya ya 1 giga lah sehari ya. 30 giga. Tapi saya konten kreator kan, saya YouTuber. Nah, orang yang misal tidak konten kreator, tidak YouTuber, tidak TikTokers, tidak selebgram, tidak apalagi itu ya, istilah-istilah itu. Tetapi ternyata mereka menggunakan kuota internet yang sama besarnya. Sebulan paket 30 giga habis. Ya. Nah, jadi kerja keras. Semua orang menghabiskan kuota yang sama besarnya. Tetapi ada orang yang bisa memanfaatkan kuota itu untuk membuat dia jadi kaya kan. Banyak tuh YouTuber yang kaya raya. Ya, dia bisa mendapatkan subscriber hingga jutaan. AdSense-nya setiap bulan yang masuk ke rekeningnya bisa 15 juta, 25 juta setiap bulan. Dengan kuota internet yang sama besarnya dengan kita yang mungkin belum menghasilkan karya. Nah, karena itu kuncinya berkarya. Tetapi berkarya itu butuh kerja keras. Kadang-kadang kita posting tuh awal-awal tuh ya. Kita posting di YouTube yang nonton 3. Sudah buat videonya setengah jam, ngeditnya seharian, diposting yang nonton 3. Itu pun yang 2 kita tonton sendiri. Ya. Karena itu berkarya itu butuh kesabaran, butuh kerja keras dan tidak mengenal menyerah. Ya. Karena tadi kalau kita ingin mantan meleleh kepada kita, timingnya sudah tepat, tetapi juga basicnya adalah kesuksesan kita. Kalau kita biasa-biasa saja, mungkin mantan tidak terlalu tersentuh. Tapi dia melihat dengan segala kehebatan kita pada saat ini, kita bisa dapat siapa saja. Tapi kita tidak melakukan itu karena kita mencintai dia. Itu yang akan membuat dia meleleh. Tapi kuncinya, waktu yang ada sekarang, saat mantan sedang belajar mengenali orang ketiga, kita juga menata hidup kita agar sukses. Manusia akan meraih kesuksesannya jika dia mau kerja keras, tekun, sabar. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.